2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah sehatkan kita sehingga kita bisa bertemu kembali di pelajaran AIB kita ini. Selamat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bagian dari umatnya yang setia. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, ini awali pembelajaran pada pagi ini dan sama-sama membaca umul kita bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Ini yang tidak hadir siapa ini? Yang tidak hadir di pertemuan ini? Mudofir, Pak. Kemana ini Pak Mudofir? Masya Allah. Oke. Mencret kayaknya. Mencret, nggih. Terima kasih. Ini saya absen dulu ya. Pertama Pak Mas Mukhlisin. Alhamdulillah. Sehat Mas Mukhlisin? Alhamdulillah. Kemudian Mas Luki, sehat? Alhamdulillah, Pak, luar biasa. Oke. Kemudian Mas Nakhrawi, Mas Ikhwan Nakhrawi, sehat? Sehat. Oke, teman-teman semua, anak-anakku semua yang berbahagia, pastikan di sekeliling Anda semua bersih, karena belajar itu harus bersih supaya kita nyaman dalam belajar. Nah, insya Allah kita akan membuat kelompok kecil, ya. Ini ada 4 harusnya dengan Mas dua-dua ya. Nanti kita tunggu saja, nanti mudah-mudahan beliau datang secepatnya. Nah, teman semua yang bersama dirahmati Allah, materi yang akan kita hadapi hari ini adalah tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di materi ini sangat penting ya, tapi sebelumnya supaya semua teman-teman ini semangat, tak kasih yel-yel dulu ya. Kalau Pak Guru bilang pelajar Pancasila, jawab yes. Kalau pelajar Rahmatan lil Alamin, jawab oke. Pelajar Pancasila? Yes. Pelajar Rahmatan lil Alamin? Oke. Sekarang tangannya di atas kepala. Bapak Guru bilang konsentrasi. Kalian jawab konsentrasi. Konsentrasi. Baik, konsentrasi. Terima kasih. Bapak ingin menampilkan slide materi yang hari ini kita bahas. Lihat. Sudah belum? Sudah, Bapak. Oh, belum? Sudah. Oke. Ya, di awal ini Bapak ingin menyampaikan motivasi di ayat di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berwarna merah itu ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Luar biasa sekali. Artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Ya, berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dulu baru berilmu. Luar biasa sekali ini ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan iman. Amin. Oke, ini di bab yang kedua ya, makna syumul iman. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, dan macam, dan manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan
makna syu'ubul iman, pengertian dalil, macam dan manfaat. Nanti anak-anak akan membuat mind mapping di pertemuan yang ketiga. Kemudian yang berikutnya kita masuk dulu di pengertian iman. Sebelum-sebelumnya mungkin sudah punya pengetahuan tentang iman. Ya, kalau kita sering lihat di kitab-kitab klasik, apa itu iman? Al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Sama-sama ya, kita pakai yang ini. Sebenarnya artinya sama. Al-iman huwa, semuanya. Al-iman Al-iman huwa huwa tasdiqun bil qalbi tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. wa amalun Tambatan adalah atau tasdik keyakinan. Kemudian wa iqraru bil lisan, dan harus diucapkan. Kemudian wa amalun bil arkan, harus diaplikasikan berupa tingkah laku seorang yang beriman. Oke, teman-teman semua. Selanjutnya Bapak ingin memberikan tentang infografis. Nanti coba dilihat, dipahami ya. Infografis ini ya, ada pohonnya. Ini siapa, pohon apa nih kira-kira ini? jambu, Ya, Pak, jambu. Oh, Mas Luhi, jambu. Sajaratul hayat. Oh, Sajaratul Hayat, luar biasa. Terus pohon iman ya. Syajaratul iman. Masya Allah, ini pohonnya luar biasa ya ini. Nah, diperhatikan. Nanti ada pertanyaan loh. Nah, diperhatikan dulu, dilihat, kemudian nanti pertanyaannya ada pertanyaan. Baik, kelompok 1 tak beri pertanyaan dulu. Ya, sebutkan cabang iman. Mas Ikhwan, silakan. Cabang iman. Iman. Iman kepada Allah. Cabangnya sesuai dengan infografis. Ya. Oh iya. Cabangnya iman. Cabangnya iman. Wah, dibuktikan dengan perbuatan. Terus. Diyakini dengan hati. Diucapkan dengan lisan. Ya. Dan itu dilakukan dengan perbuatan. Ya. Tadi terbalik itu, tapi tidak apa-apa. Kasih Mas Ikhwan sudah menjawab dengan baik. Kemudian berikutnya Mas Luhi ini. Mas Mukhlisin. Mas Mukhlisin. Ya. Contoh sikap cabang iman. Itu di pohon tuh. Contohnya apa saja? Benar. Terus. Iya, terus. Ya. Tiba kayak geledengi, Pak, geledengi. Oke. Nah, benar. Jadi cabang itu contoh perilaku ya, contoh sikap ya dari cabang-cabang iman. Nanti kita gambarkan, kita buatkan mind map ya untuk pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman semua yang sama-sama dirahmati Allah, sebenarnya ada kisah nih ya. Bapak ingin menyampaikan kisah manisnya iman Abdullah bin Huzafah radhiyallahu an bersama Heraklius. Ini kisahnya terkenal sekali dengan sang panglima perang. Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu adalah seorang panglima kaum muslimin yang ikut serta dalam ya pembebasan negeri Syam. Dia diserahi misi penting untuk memerangi penduduk Sirah, sebuah kota yang di wilayah Palestina. Ya, tempatnya di tepi Laut Tengah. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Abdullah bin Huzafah gagal dalam salah satu misi pertempuran sehingga akhirnya ditangkap oleh pasukan Romawi, oleh tentara Romawi. Dia ditangkap oleh tentara Romawi. Nah, Heraklius pada ketika itu ya berkata kepada Abdullah bin Huzafah atau dikenal dengan Ibnu Huzafah, masuklah kamu ke agamaku, maka engkau akan mendapatkan harta yang engkau inginkan. Ibnu Huzafah langsung menolaknya tawaran itu. Saya tidak mau. Tambah tawaran yang kedua.
Heraklius menyampaikan, maukah kau masuk ke agamaku, maka akan kunikahkan dengan putriku. Nah, kira-kira kalau Mas Luhi ditawari seperti itu, nikah dengan anak raja, itu gimana? Mau nggak melepaskan iman? Wah, saya enggak mau itu, Pak. Enggak mau Luar biasa. Abu Dhafir mau, Pak. Mantap imannya. Kayak gitu pasti mau. Iya. Kalau Mas Mudofir ditawari ya oleh seorang raja, ditukar Wah, imannya dia, dengan dia playboy, Pak, playboy dia, Pak. Lokmes, Pak. Mau, Pak, tapi suruh masuk Islam dulu. ya. Playboy dia, Pak. Hebat nih ya anak-anak bapak nih ya. Kemudian apa? Bukan sampai di situ lagi. Ya. Ditawarkan kembali yang kau masuk ke agamaku. Ya. Nanti aku akan kau ya, orang yang penting di kerajaanku, entah perdana menteri, entah penasihat raja. Tapi tidak mau juga dia. Ya, tidak mau masuk dalam agama Heraklius, dia tetap berada di dalam imannya. Ini luar biasa pengorbanan Abdullah bin Huzafah ini. Sampai di kitab yang lain diceritakan, dia sampai menyaksikan saudara muslimnya digoreng. Di penggorengan yang besar. Mau nggak melepaskan ya Islam, agama imanmu itu? Tetap tidak mau. Sampai dari situ menyerahlah Heraklius, mengakui bahwa kekuatannya Abdullah bin Huzafah itu ada pada kekuatan imannya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, jangan sampai kita gadaikan keimanan kita ya dengan sesuatu apapun. Keimanan yang betul-betul dalam diri kita ini jangan sampai kita gadaikan. Wah, ini ada yang sudah mulai nggak konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke. Nah, teman-teman semua yang sama-sama dirahmati Allah, ini nanti Bapak ingin memberikan tugas ya, tugas kelompok, sudah dibentuk kelompok pendek. Tugasnya bisa diserahkan di pertemuan berikutnya ya. Apa tadi hikmahnya, kemudian apa ditulis ya, nanti bisa maju ke depan. Ya, setelah itu ya simpulkan apa yang kalian tulis, salah satu maju ke depan kelas. Jadi ini nanti tugas Bapak sampaikan tugas pekan berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, dalil tentang syu'abul iman atau cabang iman. Wa inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ya, ala lahul haqq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Luar biasa sekali ini ya. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ya, dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutkan dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, tunduk pada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan Allah mengatur. Maka dari itu kita harus beriman pada hal yang gaib ya, pada hal yang gaib. Kemudian ya hadis ya, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una ya au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imanatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi malu itu sebagian dari itu. Nah, kemudian terjemahannya apa? Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 73 atau 79 cabang. 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, dan malu itu ada sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, selanjutnya syu'ubul iman, pengertiannya itu cabang-cabang iman. Ya, sudah kita tadi jelaskan. Nah, macam-macamnya ya, menurut para ulama hadis, Imam Baihaqi menyatakan 77 macam.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di kitabnya di Fathul Bari, Syarhul Bukhari itu ada 69. Ini luar biasa sekali nih ya kalau kita lihat. Nah, kemudian 49 syu'ubul iman ini menurut Imam Hajar Al-Asqalani dibagi menjadi 3. Nah, kita pakai Imam ya Hajar Al-Asqalani ya karena kitabnya banyak dipakai di Fathul Bari ya. Yang pertama adalah cabang iman berkaitan dengan hati. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Muhammad ya, Nahrawi tadi disebutkan. Kemudian cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan dan cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Maka ini harus kita jaga ini iman kita di sini. Ya contohnya ini 24 cabang yang meliputi keyakinan dan niat. Ya, bisa dibaca ini ya. Ya, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab Allah. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti anak-anak semua memahami tugas untuk pekan depan. Jangan lupa kerja kelompok ya. Nah, sebelum diakhiri untuk besok tugasnya dikumpulkan dan jangan lupa materi kita besok adalah mengidentifikasi makna dan cabang-cabang kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian jangan lupa nanti buku jurnal diisi, kemudian kita plus dulu untuk kehadiran kita hari ini. Ya. Oke, jangan lupa juga nanti cok-cok ya, kemudian lampu dimatikan ya. Cabut cok-cok yang sudah berguna supaya nggak kebakaran nanti kelas kita. Oke, kita akhiri sama-sama dengan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.